Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah bagian kedua dari penjelasan tentang konsep and historical development of globalization. Pada video bagian pertama, bagian terakhir menjelaskan mengenai konsensus dan kontroversi globalisasi, bahwa ada beberapa konsensus dari berbagai ilmuwan tentang globalisasi, sekaligus globalisasi melahirkan berbagai kontroversi. Beberapa konsensus itu misalnya bahwa globalisasi itu didorong, perkembangannya didorong oleh perubahan teknologi. Proses yang disebut dengan globalisasi tidak terlepas dari perubahan teknologi. Yang kedua, bahwa globalisasi melibatkan perlunya reconfiguration of state, rekonfigurasi negara. Bahwa globalisasi itu mengubah negara, mengubah dalam tanda kutip ya, mengubah dalam arti kemudian negara perlu mendefinisikan ulang tentang kedaulatan, perlu mendefinisikan ulang tentang bagaimana pemerintahannya, perlu mengkonfigurasikan ulang tentang aktivitas perekonomian dan lain seterusnya, karena globalisasi telah mengubah bagaimana aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam hal globalisasi ekonomi, kemudian perkembangan transportasi menjadikan mobilitas manusia begitu tidak terbatas, sehingga negara perlu merekonfigurasi ulang tentang makna teritorial, makna kedaulatan, dan lain seterusnya. Kemudian konsensus lain bahwa globalisasi itu berjalan beriringan dengan regionalisasi, bahwa ada dua konsep yang berbeda di sini antara regionalisasi dan globalisasi. Kalau regionalisasi adalah proses regional, bagaimana negara-negara terkoneksi, berinteraksi, menjalin aktivitas dengan negara-negara dalam satu kawasannya, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan regionalisasi. Nah, ada konsensus bahwa regionalisasi itu adalah berjalan beriringan dengan globalisasi, atau globalisasi itu berjalan beriringan dengan regionalisasi, bahwa regionalisasi dan globalisasi adalah dua hal yang kemudian saling beriringan, setali tiga uang yang tidak terpisahkan. Proses negara dalam mengalami regionalisasi itu sejalan atau beriringan dengan proses negara dalam globalisasi. Lalu globalisasi itu uneven, tidak merata di seluruh negara. Maksudnya bahwa dampak-dampak globalisasi itu tidaklah merata dirasakan secara sama dan seimbang oleh negara-negara di dunia. Tetapi ada perbedaan implikasi globalisasi yang dirasakan oleh negara-negara di dunia. Nah, dalam konteks uneven ini, dalam teori globalisasi ada yang disebut dengan triadization, terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Triadization itu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini itu paling aktif, paling besar, paling maju perkembangannya, paling progresif pertumbuhannya itu ada pada tiga kawasan, yaitu kawasan Amerika bagian utara, Amerika Serikat, kawasan Eropa Barat,
dan Asia Timur. Nah, tiga kawasan ini adalah kawasan yang kemudian dalam konteks globalisasi ekonomi paling dikatakan paling memperoleh berkah dari globalisasi. Meskipun kawasan lainnya juga memperoleh berkah, tetapi tiga kawasan ini adalah yang paling utama, sehingga disebut sebagai triadization. Sementara di sisi lain, kontroversi yang ada adalah bahwa globalisasi itu sesungguhnya adalah esensinya adalah ekonomi atau multidimensional. Bahwa globalisasi itu economic term atau sebenarnya adalah multidimensional yang tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang politik, tentang budaya, teknologi, transportasi, informasi, mobilitas, hukum, pemerintahan, dan lain seterusnya. Karena dalam banyak upaya pendefinisian atau pemaknaan terhadap globalisasi, banyak ilmuwan atau banyak pandangan yang meletakkan atau memandang globalisasi itu dalam konteks ekonomi. Bahwa globalisasi itu ditandai dengan liberalisasi, globalisasi itu ditandai dengan perdagangan internasional, globalisasi itu ditandai dengan arus kapital, arus jasa, arus barang, dan lain seterusnya melintasi batas-batas teritorial negara. Sehingga globalisasi identik dimaknai sebagai economic term, terma ekonomi, atau sesungguhnya globalisasi itu multidimensi. Globalisasi itu mencakup berbagai dimensi yang tidak hanya didominasi oleh dimensi ekonomi. Kontroversi berikutnya adalah what is globalization? Tentang apa yang disebut dengan globalisasi. Yang saya jelaskan di awal tadi, di video bagian pertama, bahwa globalisasi tidak punya definisi tunggal karena dia didefinisikan berbeda-beda tergantung dari siapa yang mendefinisikan dan bagaimana dia didefinisikan. Perdebatan atau kontroversi berikutnya adalah apakah globalisasi itu adalah sebuah proses yang baru-baru ini, sesuatu yang baru-baru ini terjadi, atau dia adalah long-term historical process, proses sejarah yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam arti, kapan sih globalisasi itu bermula? Apakah globalisasi itu adalah sebuah proses sejarah jangka panjang yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, atau apa yang disebut globalisasi itu adalah sebuah fenomena yang baru berlangsung belakangan ini? Kontroversi berikutnya adalah apakah globalisasi itu benar-benar ada atau globalisasi itu hanya retorika, atau kelompok skeptis menyebutnya globalone, omong kosong globalisasi. Nah, ini yang juga saya sampaikan di awal atau di video pertama tadi. Apakah globalisasi ini benar-benar ada, benar-benar terjadi, atau sesungguhnya apa yang disebut globalisasi itu adalah sebuah proses yang biasa saja, yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun, ribuan tahun yang lalu, dalam bentuknya yang berbeda, sebagai sebuah perkembangan dari perjalanan peradaban umat manusia. Kontroversi berikutnya adalah apakah globalisasi itu adalah kapitalisme neoliberal? Apakah globalisasi itu identik dengan neoliberalisme dan kapitalisme yang oleh kelompok skeptis tadi dikritik bahwa itu hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan kapitalis, mesin kapitalis yang kemudian mengeksploitasi negara-negara berkembang. Kontroversi berikutnya adalah apakah globalisasi itu bisa ditata, bisa diatur, bisa dikelola, bisa di-manage untuk kemudian mampu memperoleh dampak yang lebih positif, lebih banyak dampak positifnya dibanding dampak negatifnya, atau dia adalah sebuah proses yang
menghempas dan tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditata. Nah, Joseph Stiglitz misalnya menulis buku Making Globalization Work, menjadikan globalisasi itu bekerja. Stiglitz mengatakan bahwa globalisasi itu bisa ditata, globalisasi itu bisa diatur, globalisasi itu bisa dikendalikan, globalisasi itu bisa ditempatkan secara lebih seimbang dan berimbang. Nah, itu kontroversi, apakah globalisasi itu bisa dikendalikan, bisa ditata, bisa diatur, atau dia adalah sebuah proses yang tidak ada kekuatan atau tidak ada seorang pun, tidak ada negara pun yang kemudian mampu mengendalikan atau mengatur itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang paling penting untuk dijawab adalah kapan globalisasi itu bermula? Sejak kapan manusia di dunia ini, masyarakat di dunia ini mengenal globalisasi? Apakah globalisasi itu adalah long term proses jangka panjang yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, atau globalisasi itu adalah short term proses yang baru-baru ini, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu terutama setelah ditemukannya internet yang kemudian melahirkan fitur-fitur yang mendukung perkembangan revolusi telekomunikasi dan revolusi teknologi. Nah, terkait sejarah globalisasi juga melahirkan perdebatan dan penjelasan yang berbeda dari berbagai ilmuwan. Misalnya David Hale mencoba mengidentifikasi perjalanan sejarah demokrasi ke dalam perjalanan globalisasi ke dalam 4 fase. Kata David Hale, fase pertama dari perjalanan globalisasi disebut sebagai pra-modern globalisasi. Jadi dengan kata lain, kata David Hale, globalisasi itu sudah berlangsung lama. Nah, globalisasi yang berlangsung lama ribuan tahun yang lalu itu disebut sebagai pra-modern, yaitu sekitar 9.000, antara 9.000 sampai 11.000 tahun yang lalu hingga abad ke 15, 16, abad pertengahan Masehi. Fase yang kedua oleh David Hale disebut sebagai early modern globalization, globalisasi era modern awal yang perkembangannya sekitar tahun 1500-an hingga 1850-an. Lalu fase yang ketiga adalah modern globalization, globalisasi modern, sekitar tahun 1850 sampai Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945. Lalu fase keempat oleh David Hale disebut sebagai the contemporary of globalization, globalisasi dalam periode kontemporer yang berlangsung setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 sampai apa yang kita rasakan hari ini. Jadi dari 4 identifikasi fase perjalanan globalisasi, bisa disimpulkan bahwa David Hale mengatakan bahwa apa yang disebut globalisasi itu sudah berlangsung lama dalam bentuk yang berbeda. Pada masa dahulu 11.000 tahun yang lalu sudah ada proses pengglobalan itu ditandai misalnya dengan migrasi manusia di masa itu, manusia purba di masa itu melintasi batas-batas teritorial yang kemudian mereka berinteraksi satu sama lain, sehingga itu adalah proses globalisasi dalam bentuk yang sangat primitif, dalam bentuk yang sangat terbatas, dalam bentuk yang sangat tradisional, yang kemudian mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan peradaban manusia hingga memasuki era modern dan fase keempat disebut sebagai kontemporer. Sementara itu Scholte berbeda dengan David Hale yang mengidentifikasi 4 fase sejarah globalisasi. Scholte mengatakan ada 3 fase perjalanan historis dari globalisasi.
Fase pertama disebut Scholte sebagai emergency of a global imagination, dan fase tumbuhnya imajinasi global, fase mulai munculnya kesadaran atau imajinasi pikiran manusia di masa itu tentang kehidupan di luar dari tempat di mana dia bermukim. Yang fase ini menurut Scholte itu sekitar antara abad ke-15 dan 18 sebelum Masehi sampai pada abad ke-18 Masehi. Kalau dilihat dari identifikasi yang dilakukan oleh Hale, kira-kira fase pertama dari Scholte tadi itu adalah gabungan dari fase pertama dan fase kedua dari yang dikemukakan oleh Hale. Di mana fase kedua, kata David Hale, itu berlangsung sampai tahun 1850. Sama dengan Scholte yang mengatakan fase pertama itu adalah sekitar abad ke-18. Itu 1800-an Masehi. Sementara fase kedua disebut Scholte sebagai incipient globalization yang dimulai tahun 1850 sampai 1950-an. Yang ditandai dengan emergensi, meningkatnya, tumbuhnya, berkembangnya teknologi-teknologi komunikasi global. Kemudian terintegrasinya pasar atau perdagangan dunia melintasi batas-batas teritorial negara, global market, dan kemudian lahirnya serta berkembangnya berbagai organisasi-organisasi, termasuk institusi-institusi keuangan internasional. Lalu fase ketiga menurut Scholte adalah globalisasi berkembang tahun 1960-an sampai hari ini, dan ini adalah perkembangan yang paling signifikan dari globalisasi yang ditandai dengan kemajuan revolusioner di berbagai bidang, terutama setelah ditemukannya internet atau disebut dengan accelerated globalization. Berkembangnya internet dengan segala fitur-fiturnya sekitar tahun 1960-an itu dikenal juga sebagai masa yang disebut dengan accelerated globalization. Percepatan globalisasi karena kehadiran internet dengan berbagai fitur-fitur yang dimilikinya menjadikan globalisasi berkembang sedemikian cepat di masa itu. Karena kemudian manusia dan negara mampu terhubung dengan mudah, dengan cepat melintasi batas-batas teritorial yang ada. Nah, berbeda dengan David Hale ataupun Scholte, Thomas L. Friedman mencoba meletakkan perjalanan sejarah demokrasi juga ke dalam 3 fase, tetapi berbeda dengan sebelumnya yang memandang bahwa proses globalisasi itu sudah berlangsung sebelum Masehi, sebelum manusia mengenal peradaban modern. Sementara Thomas L. Friedman meletakkan starting point globalisasi itu baru pada tahun 1492, sekitar abad ke-15. Globalisasi baru berkembang sekitar abad ke-15 yang disebut dengan globalization 1. Globalisasi tahap 1 yaitu proses pengglobalan negara-negara. Ketika negara-negara di dunia melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, itu adalah fase globalisasi pertama menurut Thomas L. Friedman. Sementara globalisasi fase kedua itu sekitar tahun 1800-an sampai tahun 2000
yang ditandai dengan globalization of companies, ketika perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan transnasional melakukan ekspansi usaha, ekspansi perdagangan di berbagai negara, yang oleh Friedman disebut sebagai globalisasi fase kedua. Ketika perusahaan-perusahaan menghubungkan konsumen dari berbagai negara melalui produk yang dijual, sekaligus menghubungkan negara-negara satu dengan lainnya melalui cabang-cabang perusahaan yang dimilikinya dalam kerangka perdagangan internasional. Sementara globalisasi fase ketiga menurut Thomas L. Friedman adalah tahun 2000 sampai hari ini, yang ditandai dengan globalization of individual, globalisasi individual, di mana manusia melakukan mobilitas yang begitu cepat, di mana kemudian manusia individu menjadi aktor penting dalam globalisasi, di mana manusia kemudian individu, maksud saya, saling terkoneksi, saling terhubung, saling berinteraksi, melintasi batas ruang dan waktu dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan yang ada seiring dengan perkembangan globalisasi. Nah, itu kira-kira tiga fase, tiga pandangan tentang starting point dari globalisasi. Nah, tabel ini merangkum secara umum bahwa terkait timing dari globalisasi, terkait starting point, kapan globalisasi itu bermula, itu ada tiga kerangka waktu, ada tiga time frame. Ada yang mengatakan globalisasi itu adalah sebuah proses yang sudah berlangsung lama sekali sebelum Masehi atau long term. Ada yang mengatakan globalisasi itu baru berkembang sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18 atau lintasan waktu midterm. Sementara ada yang mengatakan globalisasi itu baru berkembang, baru eksis tahun 1970-an atau short term. Nah, ini kolom kedua menunjukkan unit-unit dari globalisasi sebagai penanda globalisasi yang berlangsung dalam lintasan waktu itu. Misalnya pada sejarah globalisasi yang diletakkan sebelum Masehi atau long term itu ditandai dengan bentuk kerjasama sosial antar masyarakat atau antar individu di masa itu, di mana masyarakat kemudian mulai berinteraksi satu sama lain, yang berbeda wilayah, berbeda tempat, berbeda mukim, sehingga kemudian mereka saling berinteraksi, saling bertukar barang, saling bertukar ide, dan kemudian bertukar berbagai hal yang menunjukkan adanya keterhubungan di antara mereka. Sementara yang meletakkan starting point globalisasi dalam kerangka waktu midterm itu ditandai dengan perkembangan modernitas, ditemukannya berbagai teknologi-teknologi modern di masa itu, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi, atau di Eropa dikenal sebagai the Enlightenment, abad pencerahan atau abad Renaissance, ketika peradaban Eropa berkembang seiring dengan penemuan berbagai teknologi-teknologi modern di masa itu. Sementara yang meletakkan time frame globalisasi pada short term, bahwa globalisasi adalah sesuatu yang baru muncul dan berkembang setelah
berakhirnya Perang Dunia Kedua dan masa-masa Perang Dingin sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, itu penandanya adalah dengan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara dan juga melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian produksi massal teknologi-teknologi canggih, pemasaran, media, dan lain seterusnya. Nah, kolom ketiga menunjukkan disiplin ilmu yang meletakkan starting point perbincangan globalisasi itu kapan. Misalnya dalam kerangka waktu bahwa globalisasi itu baru berkembang sekitar tahun 1970-an atau short term, itu lebih banyak ditemukan atau lebih banyak dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan ekonomi dan cultural studies. Sementara midterm, dalam kerangka waktu pertengahan midterm, itu lebih banyak dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan ekonomi politik dan sosiologi. Sementara bahwa globalisasi itu adalah sebuah proses yang sudah berlangsung lama, ribuan tahun sebelum Masehi, itu dipahami, terutama dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan disiplin sejarah, kemudian historical sociology, dan antropologi. Nah, secara lebih rinci, ini misalnya disiplin ekonomi itu meletakkan starting point globalisasi tahun 70-an. Kemudian dengan keyword ada global corporation, world product, global capitalism, dan seterusnya. Cultural studies juga meletakkan tahun 1970-an. Kemudian geografi meletakkan tahun 1900-an, sosiologi 1800-an, filsafat 1700-an, ekonomi politik sekitar 1500-an, sejarah, antropologi, ekologi itu sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, kita lihat baris yang ketiga, political science, itu baru meletakkan starting point globalisasi pada tahun 1980-an, termasuk di dalamnya adalah HI. Jadi perbincangan globalisasi dalam diskursus HI itu sebagian besar ilmuwan HI meletakkan starting point globalisasi itu pada tahun 1980-an. Gitu. Seiring dengan perubahan lanskap politik global yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang seiring ditemukannya internet, kemudian menjadikan proses internasionalisasi berlangsung begitu cepat, kemudian pergerakan-pergerakan masyarakat internasional berlangsung begitu cepat, kemudian eksisnya aktor-aktor internasional selain negara seperti organisasi-organisasi internasional non-pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, kemudian lahirnya aktor-aktor lain seperti kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok kejahatan transnasional, dan lain seterusnya. Sehingga dalam perbincangan HI lebih banyak meletakkan perkembangan globalisasi itu pada tahun 1980-an. Ini pula yang menjadikan adanya pergeseran dalam keilmuan HI, transformasi HI dari traditional international relations ke contemporary international relations, bahwa HI kontemporer hari ini berbeda dengan HI yang sangat tradisional di masa lalu ketika awal-awal HI menjadi disiplin ilmu sekitar tahun 1919. Ada pergeseran, mulai dari pergeseran aktor kajian
yang dulu hanya berfokus pada negara, state as unitary actor, yang kemudian melahirkan ada banyak aktor-aktor baru selain negara dalam diskursus HI, yang juga pergeseran isu yang dulu isunya hanya tentang perang dan damai, tentang kepentingan nasional, kemudian mengalami pergeseran isu yang sangat beragam, sangat kaya, dan sangat multidimensi, dan lain seterusnya, dan itu tidak terlepas dari perkembangan globalisasi atau difasilitasi oleh globalisasi, sehingga melahirkan HI kontemporer yang cakupan isunya sangat beragam dan sangat kompleks, aktornya sangat beragam, tidak lagi semata-mata hanya negara, tetapi ada banyak aktor-aktor lain dalam diskursus hubungan internasional selain negara. Dan begitu pula teori-teori HI juga kemudian berkembang menjadi sangat beragam. Nah, itu kira-kira konseptualisasi globalisasi dan perjalanan historis globalisasi untuk melihat apa itu globalisasi dan bagaimana atau kapan globalisasi itu harus diletakkan ketika ingin membahas tentang globalisasi. Terakhir, satu hal yang perlu digarisbawahi dari penjelasan dari awal, bahwa pertama, tidak ada definisi tunggal tentang globalisasi, karena itu globalisasi melahirkan perdebatan yang unfinished debate. Yang kedua, starting point tentang globalisasi, starting point sejarah tentang globalisasi juga tidak tunggal, yang kemudian juga melahirkan perdebatan tentang kapan atau di mana atau sejak kapan harus diletakkan ketika kita bicara tentang globalisasi. Nah, pada materi berikutnya atau pada video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai framework analysis to globalization studies, kerangka analisis dalam studi globalisasi atau perspektif-perspektif dalam globalisasi, terutama 3 perspektif yang ada dalam memandang dan menjelaskan globalisasi, yaitu perspektif globalis atau hyperglobalis, skeptis atau tradisionalis, dan transformasionalis. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa sedikit membantu untuk memahami bagaimana konsep and historical development of globalization. Atas kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.